Dipol dapat diluluskan sebagai berikut. Apakah bisa dilihat? Bisa. Nah, apabila dilihat dari jauh, dua muatan dipol tampak sangat berdekatan atau hampir berhimpitan, sehingga muatan total dipol yang terukur 0. Namun, jika diamati dari dekat, dipol tampak sebagai dua muatan yang terpisah. Baik, tadi kan sudah dijelaskan bahwa dipol tampak sebagai dua muatan yang terpisah. Jadi, dua muatan tersebut dipisahkan oleh suatu jarak yang berada di titik pusat dipol. Nah, untuk menentukan potensial di sekitar suatu dipol, kita dapat menggunakan skema berikut. Jadi teman-teman, ini skema yang akan membantu kita untuk menentukan potensial di sekitar suatu dipol. Jadi, jarak dari potensial ke muatan negatif Q disebut dengan R1. Kemudian, jarak dari potensial ke muatan plus Q disebut sebagai R2. Dan untuk R totalnya berada di tengah-tengah atau di jarak antara potensial ke titik tengah dipol. Jadi teman-teman, di sini ada terbentuk sudut. Sudut ini kita sebut dengan sudut pertama. Kemudian di sini juga ada terbentuk suatu sudut. Ini sudut pusatnya. Dan bisa dilihat kalau kita tarik garis ke sebelah sini, maka akan terbentuk suatu sudut lagi yang disebut sebagai sudut ketiga. Nah teman-teman, ini kan tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada jarak di titik pusat dipol. Jadi ini karena titik pusatnya di sini, maka karena kita mau melihat dipol kan dibagi oleh dua muatan titik. Jadi di sini D-nya kita bagi menjadi 2. Kemudian untuk mencari hubungan antara R1, R2 dan R pada sebuah dipol, kita dapat menggunakan persamaan, yaitu R1 sama dengan R1 yang di sini. Kita lihat dari titik potensial ke titik pusat, ke sini, kemudian ke sini, kembali lagi. Jadi R1 sama dengan R di. Jadi teman-teman, untuk mencari delta R, kita garis lagi seperti ini. Ini delta R1. Kemudian di sini delta R2. Jadi untuk menentukan hubungan antara R1, R2 dan R pada sebuah dipol dapat diamati dari gambar ini, di mana untuk mencari nilai R1 kita dapat menggunakan persamaan dari potensial ke R, kemudian dia naik ke delta R1 dan kembali ke sini. Jadi untuk mencari R1 dari sini ke sini ke sini. Jadi R1 sama dengan R ditambah dengan delta R1. Kemudian untuk mencari R2 sama dengan R2 kan di sini. Berarti kita garis dari sini ke sini lalu ke sini. Nah, di sini nilainya dapat R kurang delta R2. Kenapa nilainya negatif? Karena arahnya tidak melewati
dia melewati seperti pada kita mencari R1, maka dia akan nilainya positif. Jadi untuk mencari delta R1, kita dapat menggunakan rumus. Kita lihat delta R1 kan di sini. Jadi kita lihat dari titik pusat dipolnya. Di sini melewati D/2, kemudian di sini. Di sini kan ada sudut. Jadi rumusnya R1 delta R1 sama dengan D/2 kali cos theta 1. Jangan lupa. Untuk mencari R2 sama juga, kita lihat seperti yang untuk mencari R1. Jadi kita lihat dari titik pusat dipol, dari sini ada D/2, naik ke sini ada sudutnya. Jadi AR2 delta R2 sama dengan D/2 cos theta 2. Jadi jarak titik pengamat sangat besar dibandingkan dengan D atau jarak pusat. Maka dapat didekati dengan cara theta 1 ditambah theta 2 kira-kira menjadi theta. Untuk selanjutnya, jadi karena di sini theta 1 kira-kira theta 2 menjadi theta, maka untuk R1 dan R2 juga akan berubah, di mana delta R1 sama dengan D/2 delta R1 sama dengan D/2 cos theta, dan delta R2 sama dengan D/2 cos theta. Nah, setelah itu potensial di titik P yang dihasilkan oleh muatan negatif Q adalah, jadi potensial yang dihasilkan oleh muatan yang di sini dia menjadi P sama dengan 1/4 pi epsilon 0. Untuk jarak R yang sangat besar dibandingkan dengan D, kita dapat mengaproksimasi R1 kali R2 sama dengan sedemikian. Jadi R dikali dengan R sama dengan R kuadrat. Sehingga kita mendapatkan P sama dengan sedemikian rupa, menjadi Q/4 pi epsilon 0 dikali dengan D cos theta per R kuadrat. Setelah itu sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikali dengan Q kali D cos theta dibagi dengan R kuadrat. Teman-teman, kenapa di sini jadi 1? Karena kita sudah melakukan perkalian, jadi I-nya ini kita pindah ke sini, sehingga nilai di sini kan konstantanya 1. Jadi di sini tetap 1/4 pi epsilon 0. Kita pindah semua variabel ke sebelah kanan, maka dia jadi Q kali D. Setelah itu kita telah mendefinisikan momen dipol di bab 1 sebagai mu sama dengan, jadi kita sudah mendefinisikan momen dipol di bab 1 sebagai mu sama dengan Qd. Dengan demikian dapat diperoleh bentuk potensial yang dihasilkan dipol, yaitu V sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikali mu per R kuadrat cos theta. Karena nilai mu itu sama dengan Q
Sebuah dipol listrik memiliki momen dipol sebesar 5 kali 10 pangkat minus 10 cm. Hitung potensial listrik pada listrik yang berjarak 0,5 meter dari pusat dipol dengan sudut 50 derajat terhadap momen dipol. Oke, jadi yang nomor satunya itu akan saya jelaskan dulu, terus yang kedua nanti teman-teman yang menjelaskan. Baik, dapat kita ketahui momen dipol itu sebesar 2 kali 10 pangkat minus 9. Terus jarak dari pusat dipol ke titik pengamatan itu 1 meter, R-nya itu 1 meter. Terus θ-nya 30 derajat. Dan nilai epsilon 0 itu sama dengan 8,85 dikali 10 pangkat minus 12 dibulatkan menjadi 9 kali 10 pangkat 9 cm. Oke, penyelesaiannya kita menggunakan rumus V sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikalikan P cos theta per R kuadrat. Nah, nilai dari 1/4 pi epsilon 0 itu sama dengan 9 kali 10 dipangkatkan minus 9. Dipangkatkan 9 dikalikan dengan P itu tadi nilainya 2 kali 10 pangkat minus 9. Nilai dari cos theta itu, tadi cos theta 30 derajat. Nilai dari cos 30 derajat itu akar 3/2 sama dengan 0,866. Jadi ini dikalikan dulu cos 30 derajat per R-nya itu 1 dipangkatkan 2 sama dengan 9 dikalikan 10 pangkat 9 kali 2 kali 10 pangkat minus 9. Tadi kan ini cos theta-nya itu 0,866 per 1. Tapi karena 1/2 itu hasilnya 1, jadi tidak perlu dituliskan. Jadi hasilnya itu 18 kali 10 pangkat kali 0,866 sama dengan 588 volt dibulatkan menjadi 15,6 volt. Karena waktunya terbatas, jadi untuk soal yang nomor 2 saya jadikan tugas. Oke, sekian pertemuan kita pada sore